sampaikan sama Bunda Riva kemarin kan dia bilang pertanyakan kepada Bapak Pendeta tentang ayat-ayat ini yang soal apa itu ya, yang tair kue itu ya, yang roti itu ya, roti yang dibakar itu yang bisa menebus dosa. 1 Julai. Oke. Tapi Bapak Pendeta bilang udah ditanya deh, kamu udah nanya deh. aku udah tanya, tapi Bapak Pendeta bilang Tuhan tidak melihat sejauh mana kita belajar tentang Alkitab, tapi Tuhan Waduh, gak disuruh belajar. sejauh mana kita yakin dengan Tuhan Yesus. Disuruh imani saja. Boleh. Apakah Tuhan itu maha adil? Apakah kakak Tante Mika setuju? Setuju. Apakah ada ndak keterlibatan Tante Mika atau saya yang ingin keluar di rahim orang Kristen dan Tante Mika lahir di rahim keluar Itu orang? biar aku yang jawab itu. Oke. Silakan Uni. Uni jawab boleh ya Doi ya. Doi kamu harus tahu. Jika surga memang betul-betul berpihak kepada agama Islam, lantas bagaimanalah kita-kita ya di luar dengan agama Islam? Ya Allah ya Dek ya. Jadi gini adindaku Apakah yang kita dicintai Allah. Ya, apakah kita sehina ini hidup sampai mati? Masya Allah luar biasa, orang seperti kamu ini adalah orang yang insya Allah Insya Allah tidak akan lupa juga kepada kamu, mungkin juga tidak lupa kepada keluarga kamu. Gitu loh. Itu yang bisa sedikit sampaikan. Aku ingin menyampaikan apakah ada janji Nabi Muhammad jika hambanya mendoakan orang tuanya juga ikut masuk surga? Uni Rifa. gini ya Dek ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang berlimpah yang tidak pernah habisnya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Uni Rifa dan Timika dan apologi Islam lain dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Oh, coba naik teman-teman salah satu aja ya, buat 6 ini belum 9. Ya, naik satu orang lagi baru bisa. Naik satu orang lagi biar ini ada 2 data yang mau kutunjukkan ya, biar untuk teman-teman di bawah mirroring. Buat teman-teman salah satu aja minta permintaannya ya biar nampak ya. Di sini bisa pengatur enggak deh? Bisa deh.
Nih satu lagi. satu lagi teman-teman ya. Masih 0,6 nih. Ya masih 0,6. Bentar ya. Nah ini ya, ini ya baru. di sini udah jelas dikatakan ya, di Al-Kalam ayat 2 dikatakan juga ya, berkat karunia Tuhanmu engkau Nabi Muhammad bukanlah orang gila. Ya di surat At-Takwir ayat 22 dikatakan juga, dan temanmu Nabi Muhammad itu bukanlah sekali-sekali orang gila. Ini pernyataan di dalam Islam, ada bantahan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Muhammad tidak gila. Nah coba kita bedakan dengan Bible mereka yang seperti ini ya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Ya. Habis itu di Yohanes 10:20 ia kerasukan setan dan gila. Berarti dia masuk setan gila. Ya. Nah, jadi mengapa kau mendengarkan dia? Ternyata karena tidak ada balasan di dalam Bible, ada jawabannya di Yohanes 11:35, maka menangislah Yesus. Karena nggak ada bantahannya, maka ini cocok, ya kan? Karena nggak ada bantahan di Bible, maka keluar Yohanes 11 nomor 35, maka menangislah Yesus. Nah, yang aku pertanyakan, kalau dia menangis seperti apa? Ketika kaget dia, ketika dia nggak mencari di Bible itu, nggak ada data bantahannya, maka menangislah dia. Sedih kan? Jadi kalian screenshot, kalau kalian bawa ini, biar ada data-data penghujat itu. Malah dengan ini aja nggak ada data bantahannya di Bible yang mengatakan Yesus bukan gila, padahal udah dikatakan dia gila. Yang mengatakan keluarganya lagi, gara-gara nggak ada yang mengatakan membelanya, maka menangislah Yesus. Kayak mana nangisnya? Udah lah ya, lanjut lah ya. Lanjut. Kalian mengucap aja, kalian ketawa-ketawa. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, kita lanjut ya. Kita lanjut ya sampai jam 5 ya. Awas kalian tidur kalian ya. Ya. Udah. Jangan ketawa ya. Janganlah ketawa terlalu lama bunda. Ya namanya kita ini ya. Saking nunggunya lama itu pasti mewek dulu itu, mewek kayak anak kecil yang itu ya kan. Lama nangis. Panjang. Enggak, aku nggak kebayang aku dia di pojokan kan. Ya Allah, ya. Aku mau tidur. Dia player tewak kiri kanan, gak ada yang ngopek juga nangis. Jangan-jangan nangisnya kayak Bang Nandar lagi kan. Bang Nandar biar bangun dia. Biar bangun dia. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, kita lanjut. Aduh, aku udah capek aku ngomong sebetulnya, nggak enak Miro apa ini diam. Itu ada Bang Bejo, nanti ada yang nemenin. Oh Semuanya iya, ada nemenin. iya. Aduh. Lanjut apa tidak? Lanjut. Siapa tamu? Nah, tadi tamu kita ini ya Bang Jat pasti mungkin menolong biar nampak Komal terbuka ya. Bang Bilof,
Bang PB, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada yang mau disampaikan, Bang? Enggak. Jadi pengen ketawa. Jadi dia pengen ikut ketawa aja. Beli kan bang. Ada yang pelero, nggak ada yang open bang. Nangis terakhir mewek bang mewek. Iya. Ya buat teman-teman ya, terima kasih ya yang mensupport ya. Jadi kita lanjut ya. Karena kita tidak ini ya, kita tidak mengarang. Memang itu ada tertulis di dalam Bible mereka. Ya, kalau nggak percaya ya silahkan ya. Bahwa betul nggak, apa benar nggak ya apa yang ku bilang ini ada apa Kayak tidak. mana nangis? Coba kayak mana nangis? Tunggu dulu, aku kencing dulu ya. Ya sanggup aku dari nahan. Itu pakai mewek dulu tuh. Jangan mewek kau sak bawa napas ya. HP-mu ya. Jangan kau bawa HP-mu ya, kau kencing nanti kelihatan loh. Itu pelero dulu tuh, lihat kiri lihat kanan pelero mewek ya. Nggak ada yang open. Emang biadab si Mika ini loh. Tapi betul. Masuk akal. Ada Jadi, nggak ya, Bang sambungannya Bejo, masuk siapa ada akal. yang Kristen nggak? Coba siapa ada yang Kristen nggak? Ini siapa di bang Bilok Mante ini? Muslim bang. Muslim bang ya. Asep, Bang Asep, Kang. Ini Asep Sunda apa Asep Sabun ini? Asep. Mika kencing sendiri, yang mungkin aku kencingku barangku ke sana jalan. Masa ada yang komen Mika kencing sendiri? Ya kencing, masa kencing barangku jalan sendiri ke WC? Aku masih ngomong di sini, nangis lagi tante kata. Udah ya, kita lanjut ya. Nih kita yang serius ya. Kita udah lama ketawa-ketawa dari tadi ya. Capek juga sih ya, nanti kalian nggak tidur besok gara-gara aku, kalian nggak kerja lagi ya kan. Nah ini ayat-ayat kontradiksi ya. Nah ini ya, di Kejadian Kamu menangis. Menangis. Duduk di pojokan. Enggak kok di kejadian kok bisa ada yang nangis juga. Ya Allah. kita serius ya, kita serius memberikan edukasi dulu ya. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini, jangan lupa di tap layar dan di share ulang ya. Nah di sini Kejadian 18:25 ya, di sini dikatakan jauhkanlah kira padamu untuk berbuat demikian, membun-bun orang benar bersama-sama orang yang fasik, sehingga orang-orang itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhkanlah kiranya yang demikian padamu, masakan hakim segenap bumi ini menghukum dengan adil. Ingat perkataan di sini mengatakan jauhkanlah kiranya pada dirimu berbuat demikian, membun-bun orang benar bersama dengan orang-orang fasik. Tidak boleh membun-bun orang yang benar dengan orang yang jahat atau orang yang fasik. Tetapi di Markus 15:27 bersama dia disalibkan orang ulang ya. Oh lagi lanjut. Aja uniripan ini bukan. Kan Tidur dia kayak Nandar jangan lari komalnya. Udah bangun dia, udah bangun dah tuh. Bangun lagi dia. Lanjut. Gak tidur bangun dari rupanya. Mana yang bisa kan Bisa ini? tidur dia kali-kali dari tadi, dia guling-guling kalau saya ketawa itu.
Ya, buat teman-teman yang lain naik ya. Di sini dikatakan ya bahwa tidak boleh membun-bun orang yang baik dengan orang yang fasik. Sementara ketika Yesus disalibkan, Yesus orang baik, bersama-sama dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanannya dan seorang di sebelah kirinya. Ini membuktikan bahwa ayat ini kontradiksi, maka mereka menangis lah ya. Udahlah kita sapa dulu ya. Polin si hutang. Polin. Bang Polin. Ya, silakan. Ya, ada kok apa yang Ya, disampaikan silakan. Bang? Saya sampaikan Anda itu selalu menghujat. Oke, Apapun yang ada di dalam tunjukkan Alkitab. satu dengar aja dulu, yang saya hujat. Kau dengar dulu bicara saya, ya. Oke. Kau itu selalu menghujat. Di dalam Alkitab Kristen itu jelas semua ada, mulai dari perjanjian lama dengan perjanjian baru, itu semua berhubungan. Apapun yang kau sampaikan, semua orang tahu, semua orang udah pintar. Itu kau sedang menghujat. Sekarang sedang yang buat siapa, Bang? banjir buta semua gara-gara Yang kalian. yang buat perjanjian baru, Mana yang perjanjian benar lama dan itu yang siapa, salah? Bang? Paham? Yang buat perjanjian baru, perjanjian lama itu siapa rupanya? Kenapa nggak boleh dihujat, Bang? Kenapa? Ada dengar enggak? Kenapa Ya, nggak boleh udah. dibacakan? Yang buat siapa? Ya rupanya? udah, sesuai dengan Alkitab, jangan kau jangan menghujat. Oke, Sesuai dengan oke, Alkitab yang oke. tercatat di Bentar, situ. Bang Bego. Sementara Oke, kau kau usah menurut- kau bahas dengan Alkitab orang Tadi lain. kau Bahas dengan udah. Alkitabmu. Apakah udah benar dengan Alkitabmu? Udah Lalu, benar, nggak ada yang benar. salah, nggak ada kontradiksi, kontrasepsi. Enggak Nggak ada, ada Bos. si mulutmu tidak benar berbicara di situ. Baca. Oke, oke. Baik-baik Tunjukkan siapa? satu aja dari tadi aku yang Ya, menghujat. tidak usah perlu saya tunjukkan, baca Alkitab itu seperti apa, mulai dari Ulangan. Ya tunjukkan kau memfitnah Semua aku berhubungan. menghujat. Oke, kau tahu tentang Alkitab, kau paham tentang Bibel. Bukan punya tahu. Sekarang kitabmu tahu nggak? Kau Paham tahu nggak kitabmu tentang seperti Bible? apa? Tahu nggak kitabmu tentang tahu Bible? nggak seperti apa kitabmu? Kau tahu nggak tentang Bible? Kalau kutanyakan, kutanyakan. Berani kau kutanyakan? Tahu nggak seperti apa kitabmu? Kau bahas kitabmu, jangan bicara dengan kitab orang Berani lain. kau kutanyakan? Hak cuy. Maka menangislah Polin. Polin, tadi Yesus yang menangis, sekarang Polin yang menangis. Woi, bukan gitu caranya, gini Bang, bukan. Hak cuy, bukan gitu. Gitu. Kalau kalau tidak benar apa yang kusampaikan, tunjukkan datanya, bantah. Jangan di sini joget, udah di gereja joget, di sana joget, di sini joget. Gak puas kalian joget di gereja, sini pun joget juga. Kita bantah dulu dia sebentar Tante Mekana. Dia bilang Bible-nya berkaitan dari pertama sampai belakang. Di lembar pertamanya Bible-nya mengatakan yang Maha Pencipta itu Allah tulisannya. Kenapa Yesus yang dituhankan? Kalau nggak ngerti baca Bible-nya jangan Selamat malam. Selamat malam. Si Repanya masih bangun. Halo, selamat malam. Tidur. Ya selamat malam. Ada yang doi Islam Kristen? Mau Kristen dong. Pasti ketawa-ketawa kalian Kristen di bawah dari tadi ya kan? Mau nanya sama Ripa udah tidur apa belum? Ya, mau ditanya kenapa, Bang? Sama saya asistennya. Repanya udah tidur apa belum? Kau mau bertanya tentang apa? Kira-kira level pertanyaanmu tuh layak dijawab Ripa apa enggak? Coba tanya dulu. Layak dijawab nanti jawabnya Bang. Ya, bertanya sama saya dulu. Kau nggak mungkinan mampu, sekolahmu masih di kandang. Yang lahir di kandang tuh Yesus. Cuy. Kau bilang sekolah di kandang, ada yang lahir di kandang aja kau nggak permasalahkan. Maka menangislah Yesus. Gara-gara kau bilang dia lahir di kandang, nangis lagi. Udah lupa dia dengan kehidupannya, udah nggak ingat dia lahir di kandang. Kalian ingatkan, maka menangislah Yesus. Jangan menghujat, Bang. Ya, kok betul nggak Yesus lahir di kandang?
Kalau jangan menghujat siapapun, Bang. Jangan bilang dia lahir di kandang, mana ada Yesus Bang lahir Doi, di kandang, kalau Bang. Anda tampilkan berdialektika dengan pemahaman dan bahasa yang tertib santun, tentu kami akan berdialog. Silakan Abang, kami mau mencoba aja. Anda paham apa tentang Kristen? Anda tampilkan Kristen apa tidak? Kalau tidak, maafkan saja ya. Kami nggak menghargai orang yang nggak ngerti isi kitabnya. Aku ingin menyampaikan sama Bunda Riva, kemarin kan dia bilang pertanyakan kepada Bapak Pendeta tentang ayat-ayat ini yang soal apa itu ya, yang tair kue itu ya, yang roti itu ya, roti yang dibakar itu yang bisa menebus dosa. Berarti jelas. Oke. Tapi Bapak Pendeta bilang, Udah ditanya deh, kamu udah nanya deh. aku udah tanya, tapi Bapak Pendeta bilang Tuhan tidak melihat sejauh mana kita belajar tentang Alkitab, tapi Tuhan Waduh, gak disuruh belajar. lihat sejauh mana kita yakin dengan Tuhan Yesus. Disuruh Oke. imani saja. Iya, nanti sama Tante Mika ya Doi, tapi sebelumnya ke Uni dulu nih. Doi, kamu terima pendapat pendetamu dilarang belajar itu? Iya, karena itu kan tentang keyakinan, makanya kita disuruh yakin. Jadi Nggak usah betul, kamu dilarang belajar di jauh Kristen harus berarti? mengetahui. Enggak, maksud Uni gini loh. Bukan dilarang. Jadi kamu terima itu perintah pendeta apa? Kamu terima nggak pendapat pendeta yang melarang kamu untuk belajar dan pintar itu? Menurut kamu itu masuk akal ajaran? Iya, masuk akal. Tuhan Yesus kan Oke, jalan kebenaran. sama Mika ya, Tante Mika ya. Mika, silakan Mika. Iya. Dia dilarang belajar sama pendeta. Maju kau. Jadi gini ya, aku jelaskan ya, Doi ya. Bukan dilarang, Kalau- tapi disuruh yakin kita. Dia Iya, disuruh- baik kok Mika. Mika Oke, kok ya. treatment bebek dia Oke, baik. ya, gini ya adekku ya, Doi ya. Orang gila, orang ini dengar aku ya, orang gila ketika dia pergi mencari makan ke dalam tong sampah, dia cukup mengimani saja bahwa nasi yang di dalam bak sampah itu adalah bisa membuat dia kenyang, tanpa dia mencari dulu, tanpa dia mentelaah dulu, tanpa dia harus mencek dulu bahwa itu benar makanan sehat, makanan bersih atau tidak kotor ya. Itulah orang gila itu tidak perlu belajar. Kenapa? Dia cukup mengimani saja bahwa nasi yang di dalam tong sampah ini bisa mengenyangkan dia. Tetapi di dalam Islam beda. Ya, kita diwajibkan belajar dulu, mencari tahu mana yang benar, mana yang baik dengan menggunakan akal. Di dalam Islam wajib kita mencek dulu, benar nggak nasi ini bisa dimakan, bersih nggak enak. Kalau ini udah dibuang di tong sampah, berarti ini nggak bagus, berarti digunakan akal. Kemana cari nasi lagi? Bisa minta kepada saudaramu, bisa kau kerja mencari duit. Ini fungsi akal tanpa mengimani saja. Beda orang gila melihat sesuatu yang tidak pantas dimakan bagi orang normal, tapi pantas bagi orang gila. Yang penting imani saja bisa mengenyangi perut. Apakah kamu mau disamakan dengan orang gila ini, Doi? Ya, tentu tidak. Tentu tidak. Terima kasih adek ya. Begitu juga kata pendeta. Kalau seandainya kamu dibohongi oleh pendeta, kamu dibohongi oleh Bibelmu sendiri, tanpa kamu mencari bukti nyata banyak kebohongan di dalam Bible, Edis TV aja yang berkoar-koar menjadi apologet Kristen, mempertahankan akidah Kristen, Edis sendiri mengakui dia tidak yakin keberadaan Tuhan. 17 Agustus ada videonya sama aku, cuma mungkin ada musik nggak bisa aku putar ya. Kamu bisa cek Edis menangis, itu ada di VT-VT itu ya. Nah di sana Edis mulai Menangis ya, meragu. kayak mana nangis ya? Tapi aku ingin bertanya tanpa Ya. Jadi gini Doi ya. Jadi gini ya. Ya silakan. Tante Mika, kita di luar tentang Yesus dan Tuhan Allah SWT dulu ya. Boleh.
apakah Tuhan itu maha adil? Apakah kakak Tante Mika setuju? Setuju. Apakah ada ndak keterlibatan Tante Mika atau saya yang ingin keluar di rahim orang Kristen dan Tante Mika lahir di rahim keluar Itu orang? biar aku yang jawab itu. Oke. Silakan Uni. Uni jawab boleh ya Doi ya. Doi, kamu harus tahu dalam Islam itu ada yang namanya rukun iman. Ya. Rukun iman itu adalah apa-apa yang wajib kami imani. Salah satunya itu percaya kepada qada dan qadar. Apa qada dan qadar? Itu berbeda. Ketentuan Allah, ya, ketentuan Allah yang diberikan kepada kita. Contoh, manusia itu diciptakan mati pada akhirnya. Nah, itu namanya adalah ketentuan Allah. Lalu nanti ada lagi yang disebut dengan apa namanya, Allah memberikan kepada kita pilihan. Pilihannya apa? Kalau misalkannya ingin ke surga caranya seperti ini, ingin ke neraka caranya begitu, gitu loh. Nah, jadi artinya di dalam Islam itu kita ini yang terjadi di dunia ini, apapun yang terjadi, segala sesuatunya atas izin Allah. Atas izin Allah. Jadi kalau kamu bilang Allah adil atau tidak, Allah itu adil karena Allah tidak pernah menzalimi. Setiap keburukan yang terjadi kepadamu itu bukan karena Allah, tapi karena kamu sendiri. Makanya dalam Islam itu Allah berikan dua jalan. Kalau ingin damai di dunia dan selamat di akhirat, ikuti jalan Allah. Makanya kalau pergi keluar rumah berdoa kayak gitu-gitu. Jadi kalau ada mudarat yang kamu alami, itu bukan karena Allah yang menghendakinya kamu jatuh atau kamu mati tertimpa tangga atau tidak. Allah sudah berikan pilihan, tapi semua terjadi atas izin Allah, gitu loh. Seperti itu Doi. Nah, mungkin ada yang bertanyakan lagi sebelum ke Tante Mika, mungkin kamu sama dia. Jika surga memang betul-betul berpihak kepada agama Islam, lantas bagaimanalah kita-kita yang di luar dengan agama Islam? Ya Allah, ya Dek ya. Jadi gini adindaku, Apakah yang kita dicintai Allah. Ya, apakah kita sehina ini hidup sampai mati? Masya Allah, luar biasa. Orang seperti kamu ini adalah orang yang insya Allah kamu adalah orang yang Allah kehendaki suatu saat mendapatkan hidayah. Jadi begini Dek, kenapa orang itu bisa mendapat hidayah? Pertama, faktor kesadaran dirinya bahwa dia tahu dia akan mati dan nanti kemana dia arahnya. Kalau kamu misalkannya kamu sadar bahwa kamu akan mati dan itu adalah kepastian, dan kamu khawatir di mana kamu berada nanti Dek, maka satu hal, Allah sudah berikan kamu akal dan hati. Tidak mungkin adikku, Tuhan yang Maha Pengasih itu mengajarkan ajaran yang bertentangan dengan naluri manusia, bertentangan dengan akal manusia, bertentangan dengan hati nurani. Tidak mungkin dekku. Tidak mungkin Tuhan datang untuk membuat kamu sengaja bingung. Tidak mungkin. Gak mungkin. Nah, tapi itu terjadi di Kristen. Tuhan datang berwujud manusia, mengaku anak manusia, tapi tiba-tiba malah kalau tidak menganggap dia sebagai manusia, maka kita masuk neraka. Ini nggak mungkin Tuhan sekejam ini. Tuhan yang benar itu ketika memerintahkan hambanya, maka tepat seperti Quran surah Al-Baqarah adekku. Dalam Quran surah Al-Baqarah, la yukhallifullahu nafsan illa wus'aha. Kata Allah, Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai dengan kemampuannya. Dan apa yang diperintahkan oleh Allah tidak menyulitkan kamu adekku. Perintah Allah itu sembahlah Allah satu-satunya Tuhan Dek. Kenapa menyekutukan Tuhan itu? Bukankah kamu percaya dia maha kuasa? Tapi kenapa kamu percaya lagi kepada selain dia gitu loh. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Baqarah 286, la yukhallifallahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha ma iktasabat rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama
hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebaikan yang dia kerjakan dan dia mendapat siksa dari kejahatan yang diperbuatnya. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkan kami, ampuni kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir." Jadi Allah adalah Tuhan yang memerintahkan kamu doi untuk afala yataqilun. Apakah kamu doi tidak berpikir? Kamu lahir di rahim Kristen. Kamu beruntung adindaku. Mika ini lahir dari seorang wanita muslim. Betapa banyak dosa yang telah dipikulnya sejak dia balik. Kamu, seandainya Mika ini mati dalam keadaan Islam dan dia belum bertobat, dia banyak kesulitan nanti setelah kematian. Tapi ketika kamu lahir dari rahim Kristen, apapun yang kamu lakukan tapi kamu bersyahadat di usiamu yang sudah 30, 40, betapa beruntungnya kalian yang dipanggil Allah di usia yang sudah tua, tapi kalian kemudian bersyahadat dan diampuni semua dosa kalian. Kami yang lahir dari muslim ini justru bertati-tati. Jadi kalau seandainya kamu khawatir dengan akhiratmu, kenapa kamu tidak bertanya kepada Yesus bagaimana cara masuk ke dalam surga, dek, kalau kamu betul pengikut dia? Baca Matius pasal 7 nomor 15. Andainya kamu menggunakan kitabmu itu sebagai panduan berkeyakinan, percaya dengan kitab itu. Percaya kepada Yesus, jangan ingkari. Ikuti kata Yesus. Baca Matius pasal 7 nomor 15. Kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus. Apa kata Yesus di ayat 21-nya? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Apa kehendak Bapamu? Apa kehendak Bapa Yesus? Bukankah Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad? Malah jadi Shema Israel, Adonai Eloheinu Tritunggal. Yesus mengajarkan Tuhan itu Echad. Siapa yang mengajarkan Tuhan Echad? Muhammad ibnu Abdullah. Mana dalilnya? Qul huwallahu ahad. Apa sulitnya kamu mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa hatimu terkunci, dek? Kenapa hatimu tidak mau menyembah kepada Tuhan yang satu-satunya Tuhan itu? Kenapa, dek? Satu hal, dek, bisa jadi kamu menikmati apa yang salah sekarang karena kamu tidak mau kehilangan duniamu. Tidak mau berhenti makan B2, tidak mau berhenti minum khamar, tidak mau seks bebas, karena memang dalam agama Kristen tidak ada hukum duniawinya. Hukum duniawi dalam Islam berzina. Kalau kamu perawan dan perjaka dicambuk 100 kali, kalau kamu suami dan istri orang dirajam sampai mati. Kalau kamu mencuri potong tangan. Bahkan sebenarnya Yesus ajarkan, jikalau matamu menjadi asbab kamu berdosa, cungkillah dia. Tapi kalian tidak ikuti itu, karena kalian tidak mau ketika kalian salah dihukum. Kalian maunya bebas masuk surga walaupun kalian salah, yang penting dosa ditebus. Maka kamu bertanya kepada saya, seandainya Allah adalah Tuhan yang benar, apakah selain penyembah Allah itu masuk neraka? Betul, kekal di dalamnya, khalidina fiha abadan. Kenapa? Karena kenikmatan dari kebaikan kalian sudah kalian nikmati di dunia. Allah membalas kebaikan kaum kafir, kaum musyrik, kaum yang tidak menyembah kepada Allah di dunia. Makanya kamu lihat bagaimana orang-orang musyrik, kafir, Elon Musk, kaya raya di dunia. Mereka menikmati hidupnya di dunia. Kenapa? Kebaikan yang bisa jadi dilakukan oleh Elon Musk dibalas oleh Allah di dunia. Berbeda kalau kamu Islam. Ketika kamu Islam, kebaikanmu di dunia dibalaskan, di akhirat pun kamu mendapatkan kebaikan. Itu Islam, dek. Tapi di Kristen, di dunia belum tentu kaya,
mati pun masuk neraka. Kenapa? Karena Yesus berkata, tidak setiap yang memanggil aku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam kerajaan surga. Mana perintah Bapa yang kalian jalankan? Satu saja. 10 perintah Taurat semuanya kalian langgar. Ketika Tuhannya Bani Israel berfirman, jangan ada pada dirimu Allah lain. Kalian munculkan Allah di abad pertama. Jangan ada patung. Di gereja kalian banyak patung. Hanya Tuhan kalian yang ada gambarnya dan patung. Mana ada kami umat Islam dan Yahudi punya patung tentang Tuhan. Kemudian kuduskan hari Sabat. Mana ada Kristen mayoritas yang mengkuduskan hari Sabat kecuali Advent. Semua aturan Bapa Yesus kalian ingkari. Apa yang kalian lakukan? Tidak ada yang diperintahkan Yesus ke gereja. Minum mabuk-mabuk sambil berjoget, mana ada? Apa yang Yesus perintahkan kalian tidak ikuti. Coba lihat bagaimana Yesus berdoa, kepalanya tunduk ke bawah. Yesus tidak makan B2. Ya. Jadi kalau seandainya kamu memikirkan akhiratmu, adikku, ini adalah bukti kalau kamu percaya bahwa nanti kita dibangkitkan, maka berpikirlah sekarang, selamatkan dirimu sekarang, adikku. Pakailah pikiranmu. Ya. Lanjut Mika, mau tidur aku. Oh, lagi. Ya, itu udah aku tampilkan juga datanya, Doi. Bentar Doi ya. Bentar Doi. Udah aku tampilkan juga data. Itu ada perkataan Yesus ya. Yesus pertama ke manusia berkata kepada manusia, tetapi Yesus berkata kepadanya, ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus tidak mengatakan kepadaku kau menyembah dan kepadaku kau berbakti. Matius 4:10. Iblis aja, setan, iblis disuruh oleh Yesus menyembah Allah. Maka berkatalah Yesus kepadanya, enyalah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Ada dua individu yang Yesus perintahkan menyembah kepada Tuhan yang lain, bukan kepada Tuhan dirinya Tuhan. Dia tidak pernah mengaku dirinya Tuhan. Nah, Doi, ada lagi mau disampaikan? Iya, saya ingin bertanya, perintah mana Yesus kami langgar? Kenapa kakak Uni bilang siapa yang mengizinkan kita beribadah di gereja? Itu kan sudah jelas. Bentar, pertanyaan mana yang kamu langgar dari Yesus? Itu yang kamu tanyakan tadi. Saya tanya sama kamu, apakah Yesus memerintahkan kamu menyembah kepada 3 Tuhan Tritunggal? Enggak ada, Tuhan cuma satu. Kenapa kalian menyembah kepada Tuhan Tritunggal? Mana dalilnya? Yesus berkata, Tuhan itu Tritunggal, Tuhan itu 3 dalam 1. Bahkan dalil implisitnya pun itu tidak tepat. Kalian tertipu oleh terjemahan. Aku dan Bapa satu. Bukan berarti Yesus itu adalah Bapa. Kenapa? Yesus pernah berdoa, ya Bapa, jadikanlah mereka satu sebagaimana Engkau dan aku. Bapak, kata Yesus begini, orang yang masuk ke dalam kerajaan surga, Matius 7 nomor 15, adikku sayang, itu yang mengikuti perintah Allah Bapa. Tunjukkan perintah Allah Bapa menuhankan Yesus. Tidak ada, dek. Kalau kamu betul-betul khawatir dengan akhiratmu, adikku Doi, maka gunakan akalmu, dek. Gunakan hati nurani. Bagaimana kamu mengatakan agamamu masuk akal? Tuhanmu menyamar jadi manusia, sementara dalam kitab perjanjian lama Allah bukan manusia, sehingga dia berdusta. Tidakkah engkau berpikir, adikku Doi, padahal aku udah mau tidur tadi, aku mendengarkan suara getirmu, adikku, saudaraku. Ya Allah, semoga engkau diselamatkan Allah, Doi. Bukan dunia ini yang kita perjuangkan, tapi akhirat, Doi, karena akhirat itu kekal.
Dunia ini cuma sebentar, paling kau 30, 50, 70 udah capek kali kau hidup, Dek. Akhirat ini yang mau kita perjuangkan, karena akhirat itu kita kekal, dibangkitkan kita kekal. Apa iya kau cuma nengok-nengok Tuhan sambil nyanyi-nyanyi kekal selamanya nanti? Kalau seandainya kau bangkit, orang yang paling membantahimu itu adalah Yesus. Yesus, engkau adalah Tuhanku, ditampar kamu. Tunjukkan kepadaku, kata Yesus, di manakah aku pernah perintahkan muridku menyembah kepadaku. Ditampar kamu sama Yesus. Makanya Yesus berkata dalam Matius pasal 7 nomor 15 sampai 21, enyahlah daripadaku pelaku kejahatan. Buka Matius pasal 23 nomor 15, doi. Celakalah orang Farisi. Jujur untuk saat ini saya sangat tidak mengkhawatirkan soal akhirat saya. Lantas bagaimana dengan keluarga-keluarga dan orang tua kami yang sudah meninggal? Adikku, bagaimana kamu mau memikirkan orang lain sementara dirimu saja tidak jelas keberadaannya, adikku? Lantas siapa yang menolong keluarga-keluarga kita nanti? Adik, dengarkan baik-baik adikku ya. Kita ini manusia biasa. Nabi Muhammad SAW saja tidak mampu mengislamkan pamannya. Kita ini diperintahkan Tuhan selamatkan diri kita dulu. Urusan orang lain itu urusan dengan Tuhannya. Ibumu, ayahmu, keluargamu, adikku, doi. Selamatkan dirimu dulu, Dek. Selamatkan dirimu dulu. Seandainya kamu sudah betul-betul yakin bahwa Kristen adalah agama yang benar, bahwa Yesus adalah Tuhan, maka kamu buktikan dengan akal, rasio, dan dalil bahwa itu benar. Karena kebenaran itu begini, Dek. Kalau seandainya saya bilang saya laki-laki tapi saya perempuan, maka saya berbohong. Tapi seandainya saya katakan saya perempuan dan itu terbukti, berarti saya benar. Maka apa yang saya katakan tak terbantahkan dan terbukti, itu adalah kebenaran. Kalau kamu menolak kebenaran, adikku, karena kamu kekhawatiranmu pada dunia, Dek, kamu berdosa, kamu masuk neraka. Tidak ada lagi cara kamu bisa membantah Tuhan nanti. Bukankah nanti para malaikat akan berkata kepadamu, bukankah doi Tante Mika sudah tunjukkan dalilnya Yesus mengajak kamu menyembah kepada Allah? Bukankah Tante Mika sudah tampilkan dalilnya bahwa Yesus memerintahkan bukan sembah dirinya? Doi, jangan pikirkan orang lain dulu. Pikirkan dirimu. Bisa jadi kamu setelah selamat mampu membantu orang lain untuk selamat. Macam mana kamu pikirkan orang lain, dirimu aja belum jelas, adikku? Dia bukan orang Gunakan lain. akal. Dia itu Saya tahu. Ada sedikit bisa saya tambahkan buat dia. Gini, kalau kau memang sudah berada di tempat orang-orang yang beriman, yang disayangi Allah, ya, insya Allah, kau tidak bisa memang untuk mendoakan keselamatan lagi bagi orang-orang tua sebelummu yang sudah menghadirkan kau ke dunia. Tapi Allah itu maha adil. Setidaknya dia akan meringankan siksa mereka kelak karena kau menjadi orang yang keturunan mereka, menghasilkan keturunan orang-orang yang beriman. Kita nggak bisa menjudge. Kita nggak pernah tahu itu masalah itu, Bang Bejo. Kita terlalu jauh kalau bahas itu. Maksud aku lagi ingin fokus biar dia lebih memikirkan dirinya dulu, karena bisa jadi lewat dia keluarganya selamat. Kita tidak bicara orang yang sudah wafat, karena kita tidak tahu apa urusan orang yang sudah wafat dengan Allah. Itu hak Allah, doi. Ya, jadi renungkanlah. Mungkin Mika ada yang mau disampaikan, karena ada ayat-ayat yang mau ditunjukkan Mika sama doi. Ya, gini ya, kalau menurut aku ya doi ya. Jadi memang utamakanlah dulu diri kita, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada kita, atau besok, sekarang, malam ini, atau habis tidur ini. Ya, tetapi di dalam Islam, ya, kalau seandainya sekarang kamu Islam dan kamu menjadi orang yang bertaat, orang yang soleh, ya, kita tidak bisa membatas gerak Tuhan, kita tidak bisa membatas keinginan Tuhan, karena
Segala sesuatu itu tergantung kepada Tuhan. Dengan bersungguh-sungguhnya kamu, dengan keimananmu, begitu taat kamu kepada agamamu yang di Islam sekarang misalnya, begitu bersungguhnya doa kamu meminta Nabi Muhammad, ada penolong kita yang lain. Nabi Muhammad memberi syafaat kepada kita, kita akan berjumpa kepada Nabi Muhammad. Nah, insya Allah, insya Allah Nabi Muhammad akan memberikan kemudahan kepada kita. Contoh, di saat Nabi Muhammad mengatakan seperti ini, ya, barang siapa yang menegakkan sunnahku, dia akan bersamaku kelak di dalam surga. Itu membuktikan keinginan Nabi Muhammad bisa dilakukan. Ya, itu bukti keinginan dari baginda Rasulullah SAW itu bisa dibuktikan dengan pernyataan beliau sendiri. Begitu juga kalau insya Allah, ya insya Allah aku berkata, begitu juga di saat kamu Islam, di saat kamu sering bersolawat kepada baginda Rasulullah, insya Allah baginda Rasulullah tidak akan lupa juga kepada kamu, mungkin juga tidak lupa kepada keluarga kamu. Gitu loh, itu yang bisa sedikit sampaikan. Aku ini menyampaikan, apakah ada janji Nabi Muhammad jika hambanya mendoakan orang tuanya juga ikut masuk surga? Gini ya dek ya. Kamu tidak tahu apa yang terjadi kepada orang tuamu ketika beliau hidup, ya. Nah, jadi perlu kamu ketahui ada orang-orang yang tidak dihukum oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang belum mendapatkan risalah kenabian dan kerasulan. Nah, maksudnya begini, ada orang-orang yang non muslim, dia tidak beragama Islam, di pelosok-pelosok daerah tertentu dia tidak pernah diajarkan Islam, tidak pernah diajak, maka dia tidak masuk dalam golongan kafir, tapi masuk dalam ahlul fatrah. Kita tidak pernah tahu orang tuamu itu. Mungkin ini mau tanya dulu, orang tua kamu kedua-duanya sudah meninggal ya? Doi? Iya bunda. Sudah meninggal dua-duanya ya? Dek? Masih apa? Masih ada satu yang sudah meninggal, ibu. Bapak yang meninggal. Bapak yang meninggal, dek. Ibu masih ada. Maaf bunda ya, aku nggak bisa keras-keras bicara, soalnya nanti aku didengar. Ya. Jadi gini dek, kita tidak pernah tahu apa yang dialami ayahmu. Ya, kita tidak pernah tahu apakah ayahmu itu termasuk ahlul fatrah yang tidak pernah mendapatkan tawaran Islam dari saudara-saudara muslim kami. Kita tidak pernah tahu apakah jangan-jangan ayahmu adalah seseorang yang tidak pernah bermaksiat, dalam artian dia percaya Tuhan Rabbul Alamin. Mana tahu dia adalah orang yang percaya kepada Bapa sebagai Tuhan, tidak menyembah kepada Yesus seperti aliran Arius yang adalah keimanan dari orang-orang yang bisa dikatakan ahlul kitab dari kalangan Nasrani. Kemudian dia tidak mendapatkan informasi tentang Rasulullah. Bisa jadi dia salah satu orang yang bisa kamu selamatkan. Saya tidak mau membatasi orang. Kenapa? Saya sendiri tidak tahu dengan apa yang saya lakukan. Kamu pikir kami umat Islam ini pasti orang tua kami masuk surga dan masuk surga? Enggak juga deh. Tidak ada seperti itu. Tugas kita hanya berupaya dan berusaha. Mumpung ibundamu masih hidup, seandainya engkau masuk ke dalam Islam, maka doamu lah yang mampu menyelamatkan ibundamu, dekku. Bisa jadi begitu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tapi selamatkan dulu dirimu. Kalau dirimu saja tidak selamat, adikku, bagaimana mau menyelamatkan orang? Ibarat kata kamu mau menyelamatkan orang lagi tenggelam, kamu aja udah ditarik-tarik kakinya dalam air. Setidaknya kamu selamatkan dirimu dulu. Kalau kamu sudah selamat, Allah kasih cara untuk membantu orang lain. Salah satu cara adalah dengan doa anak soleh, adikku. Doa anak soleh. Doa anak soleh itu adalah doa yang akan tidak terputus. Memang ada dalil yang mengatakan bahwa orang yang mati dalam keadaan kafir tidak perlu didoakan.
Ya, memang seperti itu. Maka Rasulullah sendiri tidak diizinkan mendoakan orang tuanya. Kenapa? Itu urusan Allah dengan orang tuanya. Nah, jadi selamatkan dirimu. Kalau memang kamu sudah memiliki keyakinan bahwa Kristen agama benar, buktikan di depan kami di sini biar kamu itu betul-betul bisa bicara bahwa agamaku benar. Tapi kalau kamu tidak mampu membuktikan agamamu benar, pendetamu pun kelang kabut, ditanya jungkir balik, Tuhanmu terkutuk, Galatia pasal 3:13, kemudian Tuhanmu menangis, lalu kamu tetap menjadi Kristen. Kemudian ketika kamu mati dan di hadapan Allah, di hadapan malaikat, kamu tidak bisa lagi ingkar deh, kamu nggak bisa lagi berkelit, kan saya kan dijadikan Kristen sama Tuhan. Nah, gimana? Bukankah kamu sudah ketemu sama Tante Mika? Bukankah kamu sudah ketemu sama Uni Rifa? Akalmu kemana? Logikamu kemana? Ketika kamu tetap berada di tempat yang salah, pada kamu tahu mana benar mana salah, kami sudah selesai denganmu adekku. Tugas kami hanya menyampaikan. Gitu. Silakan, Tante Mika. Ya, Ada satu hal lagi ya, doi. Hidup bukan hanya tentang yang masa lalu, tapi masa depanmu. Kau mungkin punya anak keturunan yang banyak. Apa kau akan membawa kekafiranmu itu, ya, setanmu itu membawa ke neraka semua anak keturunanmu. Jadi kehidupan itu bukan hanya tentang masa lalu. Kedepannya bagaimana? Adalah lebih baik kalau kau dan seluruh keturunanmu berada di tempat yang benar, mengenal Tuhan yang benar, dekat dengan Tuhan yang benar, disayangi oleh Tuhan yang benar. Kalian akan mendapatkan keturunan yang berada di jannah kelak, insya Allah. Jauh lebih baik. Insya Allah yang akan ada efeknya, insya Allah. Allah akan melihat pada siapakah yang menghasilkan keturunan seperti kalian. Itu hak Allah. oke. Gini ya, Doi. Itu ada ayat lagi ya. Aku nggak bisa berkata apa-apa ya. Berkata banyak lagi. Gimana? Tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepada aku, sebab mereka adalah milikmu. Maksudnya ini gimana ya? Yesus berdoa. Yesus berdoa kepada Tuhan. Nah, Oh itu kata Yesus ya? ya, aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu. Yesus tidak pernah mengatakan kita ini miliknya, tapi milikmu. Nah, di sini ayat ini adalah tentang pernyataan Yesus berdoa kepada Tuhan. Jadi untuk Doi, ya sebentar aku minta waktu ya. Aku meminta waktu kepada Unirifa, Bang Bijo semuanya. Aku pun ingin berdoa kepada Tuhan seperti Yesus berdoa ya. Ya Allah, lembutkanlah hatinya Doi ya Allah. Tegarkanlah hatinya ya Allah. Berikanlah hidayah kepada Doi ya Allah. Melihat rintihan dan pertanyaannya tadi, hatiku merasa rintihannya nyampe ke jantungku ya Allah. Berikanlah hidayah engkau kepada Doi ya Allah. Selamatkanlah saudaraku Doi ya Allah. Bukakanlah akal dan pikirannya ya Allah. Berikanlah kepada dia petunjuk ya Allah. Selamatkanlah keluarganya, selamatkan dirinya, selamatkan keturunannya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Aku cuma berdoa, berharap seperti Yesus berdoa kepada Tuhannya. Itu Doi. Aduh gimana ya? Kalau yang kau risaukan tentang apa yang dihadapi oleh orang tuamu, nenek moyangmu dulu, gitu ya, dia pasti menginginkan juga engkau, Doi ini, ya, anak keturunannya ini, berada di tempat yang terbaik kelak, dimuliakan kelak, mendapatkan surga kelak. Kalau itu yang mereka inginkan terhadapmu, dan mereka mungkin tidak mendapatkan ilmu seperti yang katakan Unirifa tadi, insya Allah mereka di antara orang-orang yang ditolong Allah kelak. Doi, kamu lihat typingan di bawah, banyak saudara-saudaramu yang belum jadi saudara kandungmu, ya, itu menangis terharu terhadapmu, berharap mereka melihat kamu selamat,
mereka di semua di bawah mengaminkan. Semoga Allah mendengarkan apa yang kita doakan tadi. Ya Doi, kamu adalah laki-laki, kamu bukan perempuan, kamu adalah nanti menjadi pemimpin keluargamu, kamu adalah seorang tulang punggung keluarga. Makanya sebelum waktu terlambat, orang tuamu masih ada yang hidup, mudah-mudahan dengan keterangan Uni Rifa tadi, orang tua laki-lakimu semoga menjadi orang yang tidak mendapatkan pengajaran yang diajarkan oleh orang-orang lain tentang Islam. Apa namanya tadi Uni? Ahlul Fatrah. Al-Fatrah. Kita bisa berdoa berharap Ahlul seperti Fatrah itu Ahlul Fatrah ya. adalah orang-orang yang ketika seumur hidupnya belum pernah mendengarkan risalah kenabian Muhammad ibnu Abdullah. Nah, dan mereka itu tidak dihukum karena Allah bilang begini, tidaklah Allah menghukum satu kaum sebelum disampaikan kepadanya kabar tentang kenabian atau risalah, karena Allah itu adalah Tuhan yang adil. Allah tidak menghukum orang yang belum diberi peringatan gitu. Jujur aku sangat cemburu soal ibadah pun. Kenapa kita beribadah pun sedikit-sedikit bayar, sedikit-sedikit ini kadang keluarga bilang nggak usah ini dulu, beli ini dulu karena udah mau dekat mau bayar pendeta. Dek, adekku, perpuluhan itu tidak diajarkan di ajaran di luar Yahudi. Tapi Kalau itu memang tanda perpuluhan itu tanda terima kasih kita karena telah diberikan jalan, diberikan petunjuk. iya, itu artinya apa? Itu artinya kamu membesarkan perut para pendeta. Itu artinya begitu. Gini loh doi, kalau kamu betul-betul khawatir dengan akhiratmu, kamu memikirkan bagaimana keselamatan orang lain, maka kamu yang paling penting itu harus menyembah kepada Tuhan yang benar dulu. Nah, pertanyaannya, apakah kamu sudah tahu mana Tuhan yang benar? Apa kamu sudah tahu siapa yang Tuhan? Apa kamu sudah bedakan mana Tuhan, mana manusia? Mengatakan Tuhan itu manusia, dek, itu sama saja mengatakan Tuhan itu memiliki kotoran dalam perutnya, dek. Bagaimana mungkin Tuhan punya kotoran dalam perutnya? Bagaimana mungkin Tuhan membutuhkan otak untuk berpikir, dek? Tuhan itu pencipta otak. Tuhan itu pencipta manusia. Kalian teman-temanku Kristen mengatakan Tuhan itu beranak, Tuhan itu diperanakkan. Bukankah dalam akal logika kita, kalau kita percaya Tuhan itu maha kuasa, kenapa dia harus berubah dirinya jadi manusia, dek? Dia tidak pernah mengajarkan manusia atau muridnya, bahkan dalam kitab kalian yang pun telah berubah-ubah itu tidak ditemukan satu ayat pun dia memerintahkan menyembah orang lain kepada dirinya, gak pernah. Bahkan kitab kalian itu kalian imani itu sebagai kitab suci yang kami yakini sudah bercampur, tidak ditemukan satupun ayat perintah Yesus menyembah kepada dirinya, tapi kalian sembah dia gitu loh. Jujur bahkan kemarin aku ingin bertanya soal perpuluhan ini, tapi aku dilarang sama keluarga dan katanya nggak usah bahas-bahas sembarang. Itu sudah salah Ya satu karena itu kode. doktrin takut terguncang. Doktrin itu kenapa Allah ibaratkan Bagaimana ya kayak Bunda Rifa? doktrin itu apa yang kamu telah dapatkan dari keluargamu dari kecil dan kamu tidak lagi kamu cari tahu apakah itu benar atau salah, dek. Makanya Yesus berkata kalau kamu betul-betul pengikut Yesus, kalau kamu betul-betul mengikuti Yesus, apa kata Yesus? Mereka orang-orang itu mengikuti ajaran nenek moyangnya. Kamu dan saya mengikuti ajaran nenek moyang. Masalahnya adalah saya bisa membuktikan kebenaran agama saya. Kamu bisa tidak membuktikan kebenaran ketuhanan Yesus? Kalau soal untuk kebenaran tentang agama saya, jujur aku sangat tidak tahu soal Jangankan kamu, dek, 6 tahun saya berdiskusi dengan pendetamu, dek, babak belur mereka.
Satu pertanyaan kami umat Islam sampai sekarang yang tidak mampu dijawab sama pendeta. Siapa yang memerintahkan kalian menyembah Yesus? Kenapa kalian menyembah Yesus? Yesus menyuruh perintah menyembah kepada Tuhan yang dia perkenalkan. Kalian malah menyembah dia. Yesus sudah berkata, percuma kalian beribadah kepadaku, ajaran yang kalian ajarkan adalah ajaran manusia. Sementara dia sendiri manusia, bukan berarti ajaran itu datang dari dirinya, tidak. Karena dia berkata, segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Yesus membawa ajaran Tuhan, karena Yesus berkata, percuma mereka beribadah kepadaku, yang mereka jalankan adalah ajaran manusia. Sementara Yesus manusia, maka itu bukan ajaran dari dia. Ajarannya Yesus itu berasal dari Tuhan yang mengutus dia. Dia yang mengutus aku, suaranya belum pernah kalian dengarkan dan rupanya belum pernah kalian lihat. Yesus berkata begitu, tiba-tiba seluruh umat Kristen mengatakan Tuhan terlihat. Mana yang betul? Kalian Kristen atau Yesus? Coba kamu renungkan, apa iya yang kamu ikuti semua diajarkan Yesus? Mana ajaran Yesus memakan B2, Dek? Mana ajaran Yesus? Mana ajaran Yesus? Pernahkah kalian itu, kata Yesus, harus ikut perintah Bapa? Bahkan kamu tahu tidak, sunat itu adalah perjanjian kekal. Perjanjian kekal, Dek. Kekal itu tidak boleh dihentikan, Dek. Bahkan barang siapa yang tidak bersunat menurut Tuhan perjanjian lama akan dimusnahkan, saking berbahayanya kalau tidak sunat. Kalian tidak sunat, kenapa? Kalian ngikutin Paulus yang membatalkan hukum sunat, sementara Yesus sendiri bersunat. Mana ada Yesus berdoa sambil joget-joget, Dek? Yesus berdoa kepalanya sujud, Dek, sebagaimana kami umat Islam. Yesus Tuhannya satu, bukan Tritunggal. Tritunggal itu dibawa oleh Tertullianus di abad kedua, mantan penyembah pagan. Yesus itu orang Yahudi. Dia punya Torah. Dalam Torah itu diatur perempuan tidak boleh bernajis dan segala macam, ada aturannya. Kalian tidak ada. Kalian itu mengikuti kitab yang tidak tahu siapa pengarangnya. Matius, Markus, Lukas katanya begitu, tapi tidak juga. Itu hanya dugaan semata. Bagaimana kamu mengatakan agamamu benar sementara kitabmu saja tidak jelas siapa penulisnya, siapa yang mengkanon? Selamatkan dirimu, kamu punya akal, berpikirlah, apa betul Tuhan mati, Dek? Berpikirlah, apa mungkin Bapa sebagai Tuhan mengutus anaknya untuk ditumbalkan atas dosa-dosa orang yang salah? Apakah mungkin begitu? Apakah ia Tuhan sengaja mengutus anaknya untuk mati, untuk menyelamatkan kalian yang berdosa ini, sementara dia yang memberikan dosa, dia yang memberikan pahala? Apa dia harus mati? Kamu perhatikan baik-baik, ini kontradiksi parah juga nih. Kata Paulus, tidak ada pengampunan tanpa darah. Nih, saya tunjukkan ayatnya. Bagaimana kami membuktikan kalian mengikuti ajaran Paulus? Nih ya, kamu lihat ini. Di dalam kitab Ibrani, pasal ke-9 nomor 22. Saya besarkan, kamu buka ini bukti kalau doktrin kalian itu berasal dari Paulus, orang yang mengaku bertemu Yesus setelah Yesus tidak ada lagi. Mana pernah Yesus bertemu dengan Paulus? Ini yang kalian ikuti, ya. Nah, ini yang kamu ikuti nih. Ini pun nggak tahu siapa penulisnya kitab Ibrani ini. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Bohong. Kenapa? Yesus berkata, menyampaikan firman Tuhan dalam kitab Lukas, dosamu yang banyak ini telah diampuni karena kamu banyak berbuat kasih. Waktu Yesus mengabarkan dosa perempuan sundal diampuni, darah siapa yang tercurah? Tidak ada. Artinya antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu bertentangan. Dah, lanjut Mika. Buktikan aja ayat di kitabnya banyak kontradiksi supaya dia semakin tahu bagaimana kitabnya apa Mika. Ya, aku tunjukkan satu ayat di Biblemu ya, doi ya, bahwa Biblemu sendiri tidak bisa membedakan mana Tuhan, mana setan. Ya, bentar ya.
Mana? Oh, ini dia. Mana dia? Enggak, mana lagi ini taruh? Tawarin Nih. Nih. Ya, ini besar ya. Di dalam 2 Samuel 24 nomor 1. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia mengasuk Daud melawan orang Israel. Firman-Nya, pergilah hitung orang Israel. Tetapi di dalam 1 Tawarik 21 nomor 1, iblis bangkit melawan orang Israel dan membujuk Daud untuk menghitung orang Israel. Bibelmu saja, kitab sucimu yang menjadi pegangan atau pedoman untuk tujuan hidupmu di akhir nanti, di akhirat, tidak bisa membedakan mana yang Tuhan, mana yang setan. Itu satu ayat ini aja aku tunjukkan. Ya, inilah bukti keraguan dan kerincuan di dalam Bible kalian itu banyak. Aku banyak datanya ya, tapi nanti kita selesaikan dulu, banyak di sini ya. Makanya gini loh, Bible, kitab kita, mengenal Nabi kita, mengenal Tuhan kita, mengenal ajaran agama kita dari kitab suci. Kalau kitab suci salah, nabinya pasti salah, Tuhannya pasti salah, ajarannya pasti salah. Nah, sementara di dalam Bible sendiri tidak bisa membedakan yang mana yang benar, mana yang salah. Kenapa? Kalian tidak bisa bahasa aslinya. Kalian bahasa aslinya tidak paham. Kalau dibohong-bohongi oleh penterjemah, maka kalian akan ikut-ikut mengiyain saja. Tetapi di dalam Al-Quran Islam, memahami Al-Qurannya, tahu bahasa aslinya, tahu artinya. Sekarang nggak perlu lagi harus belajar. Ada Al-Quran yang ada terjemahannya, tapi butuh pembimbing untuk membaca. Nanti kalau Bang Mesia minta naikin, aku mau tidur dulu ya. Ya, gitu loh Doi ya. Semoga kamu tetap semangat. Kalau kamu berpikir sekarang, ingin sekarang udah terbuka hatimu, ya boleh. Di sini ada Bang Bejo juga. Kalau kamu mau ikrarkan atau bersyahadat, kami tidak memaksakan. Kamu belajar dulu boleh, ya terserah kamu. Tapi aku cuma pesan satu, karena di hatimu udah ada penggerak, udah ada keraguan di dalam kekristenan, dan kamu mulai merasa bahwa di dalam Islam ini ada setitik cahaya, misalnya baru setitik, dan kamu merasakan ada kebenaran di dalam Islam, maka menyia-nyiakan waktu di saat kamu udah percaya itu hal yang mubazir. Karena apa? Di saat kamu udah yakin Islam agama yang benar, di saat kamu udah yakin Al-Quran kitab suci yang benar, di saat kamu yakin Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Yesus hanya utusan Tuhan juga, yang sama-sama manusia dengan sama-sama Nabi terdahulu. Bahkan Yesus berkata di dalam Bible, pernah Yesus mengatakan, Yohanes 7 nomor 6, yang ku ajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajarannya mengutus aku. Ingat apa kata Yesus di Yohanes 7 nomor 6? Yang ku ajarkan ini bukan ajaranku, tetapi ajarannya mengutus aku. Semua nabi-nabi terdahulu mengajarkan ajaran dari Tuhannya, bukan nabi yang membawa pengajaran baru seperti Paulus. Nah, kalau memang tergerak hatimu, umur tidak ada yang tahu doi. Ya, sekarang kamu meyakini dengan benar Islam itu benar, ini. Sebelum kamu melafazkan dari hati dan mulut meyakini, maka kalau seandainya malaikat maut datang kepada dirimu subuh nanti jam 5, kamu akan tetap masuk neraka. Satu lagi ku tambah sedikit lagi, satu pernyataanku. Ketika kamu masuk neraka,
Sebenarnya Islam adalah agama yang benar dan kamu masuk neraka dan orang tuamu akan ada di neraka. Kamu tidak akan pernah ingat bahwa itu orang tuamu karena kamu menahan sakit, derita, siksaan dari api neraka, kehilangan semuanya. Apa yang kamu ingat di dunia di akhirat tidak akan terlintas di kepalamu lagi karena begitu sakit yang tidak bisa kamu tahani lagi. Adapun keluargamu, orang tuamu di sampingmu lagi disiksa di dalam api neraka, sama-sama disiksa, kamu tidak akan pernah tahu itu adalah orang tuamu karena kamu tidak sanggup menahan sakitnya di siksaan dalam api neraka. Gitu doi. Bagaimana aku mau bisa paham tentang Bible? Terkadang aku mau belajar sama teman-teman yang dekat dengan pendeta pun disuruh lagi bawa rokok, disuruh lagi bawa kopi. Aduh, susah juga. Nah, gini biar kuterangkan ya. Ini sedikit aja tambahanku ya doi ya. Tapi masih mending loh doi, kau disuruh beli kopi, si Matius disuruh beli tisu magic dia loh. Tisu magic lagi, iya. Sama pendeta. Disuruh beli tisu magic. Nama pendetanya pendeta Matius. Lukas. Iya, si Itu Lukas. pun dia pergi ke Indomaret, Alfamaret kan, diteriak pula dia kuat-kuat beli tisu magic. Kena fitnah pula dia, kasihan kali si Matius. Tapi udah mualaf Matius sekarang. Udah mualaf Matius ya. Kau masih mending disuruh beli rokok. Udah penghasilan nggak cukup 1 juta per bulan. Kurang ajar memang pendeta ini ya. Sabar ya dek ya. Sabar Kalau ya. di Islam nggak ada perpuluhan dek. Di Islam kau nanya Nggak kami ada. gratis. Kau kalau di Islam itu ya dek ya, kau cuma Malahan- mewajibkan tuh zakat. Malahan dia penerima ya Uni ya, mualaf ya. Iya, kau kalau seandainya jadi Islam, kau mualaf dapat zakat, kau malah bukan kau yang bayar dek. Ya udah kak, Kasian kali lo nasi. Coba doi ngeri kali bangun nasi. udah ya kak. Kakak bangun, makasih ya kak. Selamat malam. Iya. Iya, Selamat iya malam, dekku, semoga Allah memudahkanmu dek. Yuk, kasihan kali. Amin, Ya Allah, ini, ya Allah. ya mudah-mudahan ya teman ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan terjadi. Maka Apa ini sih? menangislah Ini ngomong Yesus. apa? Kalau yang disampaikan tadi bahwa rokok itu bukan bagian dari perpuluhan itu kan. Maka menangislah Yesus. Maka menangislah. Saudara terkasih jemaat gereja yang hampir rubuh ini ya, mak naik dia 2.700 ya. Nah ya, jadi kita lanjut ya teman-teman ya, buat teman-teman ya, kita berdoa ya, semoga doi tadi terbuka hatinya dan dia mempelajari Islam ya, dan dia bisa berbarengan bersama kita menjadi saudara kita. Mana menangislah Tuhan. Maka menangislah Tuhan ya. Ya semoga apa yang kita sampaikan kepada doi mudah-mudahan masuk ke hatinya, masuk ke akalnya. Mudah-mudahan dia masih mendengar ya, bahwa memang kesempatan itu datang 1 kali ya, yang datang 2 kali hanya Yesus. ya, buat teman-teman ya, semoga kadang berkali-kali ya. Kadang lucunya aku memang gini Uni ya, aku sering bertanya sama orang Kristen ya. Aku aneh ya, kenapa Yesus ini ketika datang menjumpai umatnya, kepada laki-laki menampakkan diri berbentuk cahaya atau berbentuk embun, tetapi ke dalam perempuan datang ke dalam mimpi. Tujuannya apa? Kenapa kok kepada perempuan masuk dalam mimpi, tapi ke yang laki-laki nggak Enggak mau dia juga. masuk dalam mimpi? Enggak juga. Waktu si Handayani ketemu Yesus, tahu Handayani? Itu dia turun pakai kolor katanya. Nampak? Ada kan? Makanya tengok di YouTube, tadi yang ketemu iya. Yesus. Ya mungkin ada yang minta gendong ke dipilih, kamar mungkin Handayani jelek. Ada yang ketemu di Mekah. Ada yang ketemu di Mekah juga loh, dia turun ke Mekah katanya. Iya, dia mungkin kalau yang cantik dia masuk dalam mimpi ya. Ya memang ya teman-teman ya, itulah ya. Ya mudah-mudahan apa yang didengarkan oleh si
Doi tadi sampai ya selamatkanlah dirimu dek, bahwa umur tidak ada yang tahu, belajarlah karena ini bukan soal hidup di dunia. Kita ini di dunia ini ibaratkan di kita ini dengan akhirat dan dunia ini ya teman-teman ya, ibaratkan kita pergi merantau gini loh. Jadi kita pergi ke satu daerah untuk mencari kerja. Di sana kita mendapatkan kerja, mengumpulkan uang. Gara-gara kita dengan semangat kita kerja, dengan kegigihan kita bekerja, maka uang itu terkumpul dan kita kembali ke kampung kita, bisa bangun rumah, bisa beli mobil, bisa beli sawah, buka usaha. Begitu juga kita hidup di dunia ini. Kita hidup di dunia ini ibaratkan pergi merantau. Kita mengumpulkan modal, kita bekerja, beribadah, bertakwa, mengikuti perintah Allah, menjauhi larangannya. Kita mengumpulkan amal untuk modal kita di akhirat nanti. Ya, makanya kita ini selagi masih di dunia, kita merantau, jangan terlena. Banyak orang yang pergi merantau karena dia miskin di kampungnya, pergi merantau dia kaya, dia berpoya-poya, akhirnya pulang ke kampung miskin. Jadi apa yang didapatinya terbuang sia-sia. Nah, buat kita yang masih di dunia sekarang, manfaatkan waktumu, manfaatkan kesempatanmu sebelum kamu masuk dalam tanah. Usahakan ibadahmu makin ditaatkan, pelajari Islammu, taatkan bertakwa, makin bertakwa kepada Allah. Karena apa? Jangan pernah menyia-nyiakan waktu, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi kepada kita, ya. Jadi buat teman-teman baik yang Islam atau yang Kristen, cobalah renungkan apa yang kami sampaikan, apa yang kami lihatkan dari tadi. Apalagi saudara kita Doi ya, semoga diberi hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Amin ya rabbal alamin. Maka menangislah. Yes. Aduh, aku mau lanjut tapi udah jam 12:30 loh, banyak loh sebetulnya. Kalian kalau mau tahu nanti follow aja aku udah. Ya kalian cari pencarian nanti karena udah jam 12:30 loh nih Rifa. Nih. Maka menangislah. Tidur. Ada lagi tadi satu buat si dokter tadi. Aku mau tidur. Bilang Nandar aja dulu Nandar gitu kata dia. Kata Nandar kalau seandainya ini ntar kata Nandar. Oh ya, aku tengok mana tahu dia mau naik nih, capung. Ya aku mau tidur dulu ya, nanti kalau seandainya ini aku nggak apa-apa. Biarlah aku coba dulu sampai seberapa ya. Mana tahu ada mau naik. Atau kita nanti lanjutkan ya. Sapa satu persatu kita naikkan semuanya. Bentar ya teman-teman ya. Selamat malam Bambang. Aku hitung sampai 10 ya. Kalau nggak menjawab aku turunkan. Arsyid. Saya akhiri diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan, yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.